Shalom saudara. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali pada rumah Tuhan. Kita masih dalam nuansa Imlek. Saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xi Nian Kuai Le, Senti Jiankang. Semoga semua sehat selalu, Taji Tali. Semoga semua mendapatkan berkah dan keberuntungan. Wan Se Rui. Semoga semua keinginan terpenuhi. Nian Nian Youyi. Semoga setiap tahun selalu makmur. Buku Kausen, semoga maju terus. Susi Tinghan, semoga harmonis dan gembira. Yang terakhir, Bompao Nalai. Haleluya. Ini semua ucapan-ucapan Imlek. Kalau dengan Tuhan semua kita dapatkan saudara. Ini hanya sekedar ucapan, tapi kalau kita dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, kita semua dapat. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menaikkan lagu Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Amin.
Tuhan. Kami datang lagi ke hadapan-Mu Bapa, ingin merasakan lebih kuasa-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Engkau selalu menuntut kami Tuhan. Kami telah melewati tahun yang lama 2022. Sekarang kami di tahun yang baru Bapa. Engkau masih tetap memegang tangan kami Tuhan, berjalan bersama-sama hari demi hari Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dari dulu sampai selama-lamanya Bapa, tidak berubah Tuhan. Kami benar-benar merasakan Tuhan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya Bapa. Berdoa kami sudah mulai terhadir Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, melihat isi hati kami Bapa. Di tahun yang baru kami punya harapan yang baru. Tapi kami semua percaya dan yakin Tuhan, bila kami berjalan bersama-Mu, tidak ada kata yang tidak bisa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sembahmu Tuhan yang sedang berperjalanan menuju tempat ini untuk beribadah bersama kami. Pimpin mereka Bapa, berapi mereka di bawah berada Tuhan, lindungi Tuhan spesial sama-sama merasakan hadirat-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan firman-Mu Tuhan untuk memberkati murabi setiap kami. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Dimanapun dia melangkah, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dimana dimenangkan Tuhan, hanya dengan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami urapi Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal pertanyaan akhir Tuhan. Kami yang mengundang Roh Kudus menghadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri saudara. Kita akan bersorak-sorai dengan Tuhan. Kita menyanyikan lagu Berbahagia. Seperti pohon yang ada di hari-hari
ada persembahan dari para hamba Tuhan. Saya silakan. Bersiap-siap, setelah ini ada gerakan tarian dari Korosana.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita melanjutkan lagu Kan Buai Ciu. Judulnya artinya adalah tuntunlah tanganmu. Saya belajar ya saudara. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
langkahku. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Persiapan dari dia. Oh, yang yuk hai Yesus. Oh, yang yuk hai Yesus. Siang sakit một phố ở bao trên đèn bước đoán một lần càng yêu hai Yesus. Oh, Thiên父, sự ôi anh đi sự ôi dân đô bề thân đi đơn tiền. Oh, Thiên父, sự ôi anh đi sự yêu mô vu đơn Thiên父đi đơn chân. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa. Kami tahu satu kemurahan yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Kalau pada saat pagi menjelang siang ini, kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh datang beribadah di rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, setiap mulut kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kalau pada saat siang ini, Tuhan, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau melalui firman-Mu di dalam setiap menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami tahu di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, semakin jahat ini, Tuhan, memasuki tahun 2023, hari ini Bapa, hari yang ke-29, Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tetapi satu yang kami tahu, bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Maka pada saat
siang ini Tuhan Yesus, berbicaralah lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Berkata-katalah melalui kuasa Kudus-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, apa yang Engkau mau kami lakukan Bapa. Tuhan Yesus, kami mengundang hadirat-Mu, Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah ruangan ini, terlebih di ruangan hati kami. Kuduskan pikiran hati, pikiran pendengaran kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami boleh duduk diam Bapa mendengar firman-Mu. Jadikan setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu. Segala bentuk gangguan-gangguan si pembohong yang coba mencuri damai sejahtera, mencuri konsentrasi kami ketika mendengar firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Roh Allah bekerja, ketika Roh Allah ada di tempat ini Bapak, kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan di dalam hidup kami Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapak. Kami siap menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan saudara. Pertama-tama saya mau ucapin Om Sifat. Masih sampai 15 hari ya, mulai dari Cui到初十 selama 15 hari, baik di Hong Kong, baik di jalanan China, mereka tetap masih merayakan Imlek ya. Jadi hari ini kalau masih mau bagi angpau masih berlaku ya. Saya pertama-tama terima kasih juga kepada Ibu Feby selaku gembala telah mengundang saya. Itu 6 bulan yang lalu, Juli 2022 saya ingat. Sekarang sudah 2023 ya, waktu begitu cepat. Saya bersyukur kita masih dengan keadaan sehat, dapat beribadah. Ada sukacita? Ada sukacita ya. Tapi paling sukacita lihat yang merah-merah ini kayaknya. Jadi saya ambil karena kita nggak ada whiteboard yang bisa nulis, terpaksa cari izin. Minta apa? Bukan mau ambil angpaunya, cuma mau ambil sebagai contoh ya. Selalu kita di mana-mana ini, tapi ini tema khotbah saya bukan ini, cuma berhubung waduh antusiasnya pada luar biasa. Kianwa Enciu, tadi dipanggil Yong sama Yen ada di sini. Woyo Yong Yen, Yong sama Yen dipanggil. Ada di sini Yong sama Yen? Nggak ada ya. Yong Yen artinya selamanya. Woyo Yong Yen, Aja Yesus, saya mau mengasihi Tuhan selama-lamanya. Bukannya panggil si Yong masih Yen ya. Nah, ini ada Fu. Makanya saya bilang kita kalau mengerti lebih baik waktu saat merayakan Imlek. Betul? Kayak contohnya lagu. Kalau nggak ngerti lagu, ya memang bisa nyanyi, tapi kan nggak menyerap, nggak tahu artinya. Tapi kalau dia kayak tadi WR bilang, aduh saya terharu karena dia mengerti. Dia baik nuntut tangan saya, pegang tangan saya. Bukan kita pegang tangan Tuhan terlalu kuat untuk kita pegang, tapi tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Wah, luar biasa, aman. Ya, jadi Kianwai Ciu itu semua harus mengerti kayak dari Wocu Ai Ingwe Yuwo pelan-pelan. Kalau memang ada niat pasti bisa. Ya, banyak saya mengajar Mandarin juga. Murid saya orang Jawa aja tahu jangan coba. Mungkin Mandarinnya lebih hebat daripada orang Chinese karena mereka niat. Apapun dari niat, betul? Jadi Fu ini ada kata-katanya ini dari kiri ke kanan. Mungkin saat ini di Instagram ataupun di sosmed ada satu lelaki dia lagi menjelaskan. Pernah nonton? Lagi viral sih. Kita ngomongnya apa harus viral ya. Kalau viral langsung orang segar. Oh ya viral nih. Makanan viral, ya es krim viral, apapun viral. Gereja viral ini juga ada. Ya. Jadi Fu ini artinya apa? Kalau kita bilang tuh hoki penuh keberuntungan. Tapi ingat, Fu ini tidak akan terjadi apa-apa kalau hilang yang sebelah kiri. Kiri ini adalah Tuhan. Jadi artinya tanpa Tuhan, Ikou Tian ini yang sebelah kanan, Ikou Tian 1, 2,
Kou itu mulut, Tian itu sawah. Jadi satu rumah sawah ini tidak akan diberkati tanpa campur tangan Tuhan. Berarti Fu ini ya mau dibalikin, ada orang bilang, salah tempel kali ya. Mungkin kita ke rumah orang, Fu-nya ada nggak dibalikin? Ada yang lihat? Kalau nggak lihat nanti nggak bisa ambil apa. Kalau yang lihat pasti luar biasa. Ada yang begini, ada yang dibalik. Artinya apa? Fu tahu sudah, jadi dia melimpah tumpah keluar. Tapi memang ini semua simbol ya. Tapi yang penting artinya. Makanya 5.000 tahun yang lalu itu sudah ada sejarah bahwa Tuhan yang memberkati kita. Bukan kan di Amsal 10 ayat 2, berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Tapi itulah bedanya kalau orang yang mengerti Mandarin. Di Alkitab Mandarin dikatakan semua tadi saya udah siap ini, karena kalau sampai ada putus rasanya kurang afdol ya. Nah, di Zhenyan 10章22节 di sini dikatakan,箴言10章22，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。Lebih tepat, karena kalau di Alkitab Indonesia, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkan. Tapi di Mandarin makanya saya himbau lebih lagi, kalau ngerti Mandarin kita lebih terbuka. Fuzu artinya kaya dan cukup. Pak, kalau kaya pasti cukup. Belum tentu. Banyak orang kaya nggak cukup. Tapi di sini kaya dan cukup. Fu itu kaya, cukup. Luar biasa. Ya. Pi uja sang yuri, bukan susah payah lagi. Tidak menambahkan kekhawatiran. Pak, kalau ada uang kenapa khawatir? Salah. Justru ada uang tambah khawatir. Nah di sini tambahkan berkat Tuhan kalau memang turun di atas kita, membuat kita kaya dan cukup. Bonus pertama, bonus kedua, tidak menambah kekhawatiran. Ada amin? Amin ya. Jadi kalau memang mengerti Mandarin, Alkitab mana? Mandarin punya Alkitab lebih akurat, paling akurat ya King James Version ya. Kalau Indonesia udah agak melenceng. Bukan Indonesia, bukan yang nggak bagus. Cuma kalau bisa belajar Mandarin jauh lebih bagus. Jadi lebih ngerti. Bukan kita lebih pintar. Oh, rupanya maksud Tuhan itu. Ya, kalau di Indonesia kan susah payah. Maksudnya susah payah itu pakai baju merah. Bukan saya bilang nggak boleh pakai baju merah ya. Makan ikan, harus makan kue lapis, harus makan jeruk. Itu semua ada makna-maknanya. Tujuannya apa? Biar hoki, biar beruntung. Nggak ada salah. Ya, nggak ada salah, itu tradisional. Tapi ingat, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, yaitu harus fui. Bukan orang yang membuat kita kaya, bukan manusia. Jangan merasa saya kenal konglomerat loh, jadi dia membuat kita kaya. No, salah, col. Tuhan, berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Ya, satu angpau nggak juga membuat kita kaya, tapi berkat Tuhan yang terus melimpah. Ya, terus kedua cai. Wah, ini akhirnya belajar Mandarin gitu ya. Cai, apa kita nanti korbannya Mandarin aja ya. Cai ini ada tulisan di sebelah kiri ini P. P itu keran. Zaman dulu kita nggak pakai uang, pakai keran untuk tukar. Jadi contohnya saya mau beli es krim Nisha, kan dari sini Nisha, lagi viral banget ya. Datang ke counter Nisha bawa keran, tapi kalau bawa keran ke counter Nisha dia bilang kamu mau ngapain? Bawa keran. Tapi zaman dulu memang pakai keran untuk penukaran uang, penukaran barang. Jadi P itu adalah uang. Ya cai kalau bahasa itu adalah satu kepintaran, keahlian, ya cai. Jadi ingat, kekayaan itu harus ada keahlian juga baru bisa terima. Kalau nggak cuma ada keran atau cai, nggak bisa terjadi apa-apa. Jadi terjadilah cai. Jadi orang sifat cai. Kalau orang di sekitarnya sifat cai. Tapi kita orang percaya bukan hanya cai saja. Tapi ingat, cai ini harus ada kapasitas juga, ada wadah, ada satu kepintaran untuk menerima kekayaan. Betul? Tuhan nggak sembarangan memberkati kita. Memang lagunya yang miskin menjadi kaya, tapi ingat, mau jadi kaya juga harus ada satu persiapan, betul? Yaitu talenta. Ya, tapi kalau kita lebih tepatnya bilang hikmah.
Betul? Semuanya diawali oleh hikmat. Tanpa hikmat nggak ada guna. Tapi dengan hikmat kita bisa kelola kekayaan. Kita bisa menerima kekayaan. Kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan dengan melimpah karena kita punya hikmat. Betul? Di Alkitab nggak dikatakan orang pintar, ada nggak? Alkitab tulis orang pintar, tidak ada. Orang yang berhikmat, orang yang benar. Betul? Jadi ingatlah, ini cahaya. Jadi udah ngerti ya, kongsi fa cahaya. Kongsi itu boleh kemana aja. Contohnya ada yang ulang tahun, kongsi nih ya, senang pilot. Ataupun ada yang baru naik kongsi, boleh juga. Oh jangan kongsi cuma bilang Imlek, enggak. Ada yang pembukaan toko usaha baru, kongsi ya, boleh. Ya, jadi kongsi itu selamat. Betul? Kongsi fa cahaya itu berarti ada rezeki ya. Jadi dia menjadi kaya. Fa cahaya. Semua orang kalau bilang kongsi fa cahaya berarti kita semua menjadi kaya. Itu hanya satu ucapan ya, biar kau menjadi sukses. Tapi ingat, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kapasitas, tanpa keahlian, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Amin ya. Jadi sekarang udah ngerti, hari ini kita belajar saya rangkum. Pertama fu, yaitu keberuntungan. Kedua cai, yaitu kekayaan. Ya, fa cai. Di sini semua udah fa cai belum? Belum, cuma pot coy. Pot coy itu bisul. Nah, kamu udah pot coy, bisul. Makanya nama orang suka acoy supaya dia kaya kali ya. Orang Chinese itu paling suka ini namanya acoy. Tapi kalau lebih tepatnya Nimoy pot coy kali. Pot coy itu ada bisul. Tapi kita semua di sini fa cai, betul? Amin ya. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang tadi doanya bagus ya. Tadi yang doa siapa? Ibu ya. Wah, dahsyat. Jadi doa itu memang harus doa orang benar besar kuasanya, betul. Jadi kita harus banyak doa. Banyak orang mungkin menganggap orang percaya kebanyakan doa ya. Kebanyakan doa nggak ada action. Bukan nggak ada action. Doa itu adalah action. Karena komunikasi dengan Tuhan, kita lagi bicara dengan kita punya panglima perang. Jadi dia perang untuk kita. Jangan kita yang berperang sendiri, capek. Dan kita akan kehabisan tenaga, kehabisan akal. Tapi kalau perang dengan panglima perang kita, luar biasa, dia berperang untuk kita. Amin. Amin ya. Mungkin dibantu sama OHP dengan Bapak Joni kita ya. Terima kasih. Nah, setiap pemberian yang baik, kayaknya nggak usah HP saya lah ya, udah bagus. Yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari mana? Datang dari atas, ya. Diturunkan dari Bapa segala terang, ya. Padanya tidak ada apa? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi seringkali kita fokus, tema hari ini kita fokus kepada sesuatu yang bisa berubah, tapi kita tidak fokus sesuatu yang tidak berubah. Yang tidak berubah dari mana? Dari atas, dari Bapa segala terang, ya, yang tidak akan berubah dan tidak ada bayangan. Bahasa Mandarin ada satu bufong joy. Wah, dalam nih Pak, jangan terlalu dalam, saya nggak ngerti. Bufong itu tangkap angin. Di sini ada yang nggak bisa tangkap angin. Saya mau tahu di sini kayaknya orang pintar banyak. Bufong tangkap angin, joy tangkap bayangan. Apain? Tangkap angin sama tangkap bayangan itu nggak ada arti. Angin nggak kelihatan, bayangan juga bisa berubah. Semua bisa berubah. Dunia yang kita lihat ini semua bisa berubah. Amin. Ya, kita lihat next. Keuangan, kesehatan, jabatan, hubungan antar saudara, keluarga, kolega, dan teman-teman lain dapat berubah karena situasi dan kondisi. Mungkin yang disebut ini keuangan. Yang lalu kita lihat kita cukup bagus, gaji 3 digit ya. Oh, ketinggian 2 digit aja lah. 3 digit, oh Bapak belum tahu, saya cuma 1 digit Pak. Oke, anggaplah 2 digit atau 3 digit. Wah, luar biasa. Kenapa 3 digit? Nggak tahu ya. Lalu pada bengong ya saya. Apa saya perlu tulis
tulis, apa saya keluarin dulu? Nah ini 3 digit nih. Katakan ya tadi 3 digit tahu lah ya, 100 juta. Yang 2 digit 10 juta. Yang 1 digit 1 juta. Tapi aset doa di sini semua 2 digit, 3 digit bahkan 4 digit ya. Luar biasa. Nah, jadi semua ini bisa berubah. Tadi tiap tanggal 25 yang kerja di bank transfer 2 digit. Puji Tuhan, masuk udah uangnya. WA yang paling dahsyat itu apa sih? Paling menyenangkan. Saya sudah transfer loh, betul? Paling senang tuh. Waduh, WA yang saya tunggu-tunggu ini, teks yang saya tunggu-tunggu. Saya sudah transfer uangnya loh. Ya, semua ini akan bisa berubah. Keuangan kita bisa berubah. Tadi kita luar biasa, penghasilan kita tinggi. Tiba-tiba perusahaan mengalami kesulitan. Tiba-tiba dia bilang, Pak, saya nggak bisa bayar lagi. Ya, kalau saya biasa bayar kamu 10 juta, sekarang cuma bisa bayar setengahnya 5 juta. Misalnya, bisa berubah. Semua ini bisa berubah. Atau kesehatannya. Kesehatan tadinya kita prima, kita olahraga. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya juga tiap hari olahraga. Saya mau jaga kesehatan saya di kondisi yang prima, ya, baik renang, baik sepeda, baik jalan kaki. Saya selalu olahraga karena saya tahu baik Allah kita harus jaga. Firman Tuhan kan nggak bilang kamu pasti sehat terus, kamu harus jaga karena ini baik Allah kita harus jaga. Ya, kesehatan bisa tiba-tiba bisa kita drop. Tadinya kita bisa bekerja, akhirnya kita nggak bisa bekerja. Kita karena stroke, ya. Karena setiap hari lihat kondisi dunia begini, akhirnya banyak pikiran, banyak beban, tiba-tiba bisa stroke. Atau makanan gaya hidup kita memang nggak jaga, ya semua dihantam, ya semua yang namanya jeroan, luar, dalam semua makan udah nggak ada kontrolnya, itu bisa juga terjadi. Jadi stroke nggak pandang umur. Ada umur 23 udah stroke, ada. Bukan yang bilang, oh harus umur 70 kali ya. Orang yang tua harus umur 3. Penyakit tidak ada datang, oh dia muda jangan datang dulu deh, yang tua aja datang. No, kapan waktu bisa datang? Ya, itu mengancam. Jabatan yang tadi saya bilang, tiba-tiba saya udah posisi direktur loh, tinggal duduk tinggal direktur apa sih? Tinggal duduk tinggal atur ya. Ya akhirnya bukan tinggal duduk tinggal diatur, akhirnya duduk malah diatur sama orang. Bisa aja. Jadi nggak ada sesuatu yang kita perlu banggakan. Saat ini kita posisi presiden, jangan kaget, bisa aja jabatan bisa turun, bisa berubah, betul? Ada nggak? Begitu masuk sampai kamu pensiun nggak ada perubahan, puji Tuhan. Tapi umumnya banyak, ya berjalan dengan Tuhan juga banyak. Hidup ini memang terus berubah, betul? Kalau nggak berubah nggak ada hari ini, karena perubahan ini. Terus hubungan antara keluarga, kita dengan keluarga tadinya kita akrab, akhirnya gara-gara sesuatu kita bisa perang, ya mungkin di kolega di kantor, bisa aja gara-gara satu masalah akhirnya kita juga berperang, berubah lagi. Yang tadi deket banget sama saya, ternyata dia musuh saya, bisa terjadi. Amin. Kayaknya kalau amin nggak terjadi ya. Ya. Teman pelayanan yang tadinya dia begitu dekat, makanya ini dapur pelayanan. Di sini besi menajamkan besi, betul? Manusia menajamkan manusia. Kalau nggak mau ditajamkan, jangan masuk ke pelayanan. Pelayanan itu adalah satu tempat yang kita dibentuk, ya, dibentuk, diproses supaya menjadi sempurna, menjadi pelayan Kristus yang sejati. Jadi pelayanan itu memang ada suka dan duka. Saya dan istri waktu saya baru kita layanan di sekolah minggu, suka dukanya banyak. Ya, saya jadi supir antar anak-anak sekolah minggu. Oke. Saya bisa ikut pelayanan dan saya lihat pelayanan istri. Dia sebagai guru sekolah minggu, akhirnya jadi ketua sekolah minggu. Saya melihat sendiri, wah luar biasa ini. Yang lainnya bukan anak-anak mampu, anak-anak nggak mampu, cuma bisa persembahan 100 perak, 200 perak, 500 perak. Itu kita harus mikirin bagaimana ulang tahun tiap bulan harus
dana kita butuhkan, ya. Terus kita harus melayani mereka, antar jemput, semuanya karena demi kemuliaan Tuhan. Semua kita dengan kasih kita layani, ya. Jadi semua akan berubah, ya. Teman pelayanan dapat berubah karena situasi dan kondisi, disingkat dengan bahasa gaul sikon, ya. Situasi dan kondisi ini akan terus berubah dan tidak akan diam stagnan, no. Pasti berubah karena manusia akan berubah dengan ada sesuatu yang di depan mata, ya. Kayak tadi lagunya, ya. Dia aja mincing itu di depan, ya. Dia panggil, wahnya lejitlah, kamu masuk anakku. Jadi sama di depan mata tuh banyak yang menggiurkan. Bisa aja kita bisa abaikan hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan saudara-saudara. Karena bahasa Mandarin betul, semua karena demi keuntungan sendiri, ya. Repuiji tianju dimi, wah lebih dalam lagi. Apa tuh? Bahasa Dewa, ya, susah. Repuiji, orang tidak untuk demi sendiri, itu adalah hukum yang paling tianju dimi, hukum yang paling dasar, paling dahsyat, yaitu harus menguntungkan diri sendiri dulu. Jadi harus mementingkan diri sendiri dulu, ya, baru mikirin orang lain. Itulah umumnya sifat manusia. Repuiji tianju dimi. Setiap orang pasti memikirkan keuntungan sendiri dulu. Betul? Hanya Tuhan Yesus, dia korban di kayu salib. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia turun, dia punya agenda adalah mati untuk kita tebus dosa kita. Itu yang luar biasa, ya. Tapi umumnya manusia, kita ada darah dan daging. Kita masih hidup dan lawan terus, ya, tiap hari roh dan daging, tiap hari perang, Ibu, ya. Tiap hari kita perang. Termasuk mengenai khotbah. Saat di khotbah, daging saya mengatakan saya harus menang dengan roh saya. Amin. Selalu itu terjadi, ya. Nah, begitu di depan kita masa silih berganti, timbullah 1-2 produk. Satu yaitu kesedihan, satu ketakutan, kesedihan dan ketakutan. Kesedihan tidak melumpuhkan kita, ketakutan dapat melumpuhkan kita. Di Alkitab sudah ada 365 kali menyebutkan janganlah takut. Dia nggak pernah katakan janganlah sedih, karena Tuhan tahu, dia tahu yang manusia paling pertama, yang paling utama adalah takut. Don't be afraid, buyau kak, karena dia tahu kita semua takut. Seringkali memang kita ini manusia jujur pengen tahu semua. Sini ada yang EGP, emang gue pikirin, emang gue mau tahu, ada yang di sini. Bagus tuh, panjang umur sebenarnya. EGP, mungkin sifat ini sebenarnya nggak bagus, ya, cuek, ya. Tapi saya kasih tahu, EGP atau emang gue mau tahu, nggak mau tahu, itu sebenarnya panjang umur. Kenapa? Tuhan kadang-kadang izinkan kamu nggak perlu tahu. Supaya apa? Supaya mengandalkan Tuhan. Kalau kamu tahu, pasti kamu cari akal. Aduh, saya kanker, buat kanker ngering, ya. Aduh, saya kanker. Waduh, udah bingung, carilah dokter yang paling top. Carilah ke seluruh dunia. Pokoknya saya terbang ke Amerika, saya terbang ke Eropa, saya terbang ke Australia, kemana pelosok pun saya pergi cari dokter. Karena saya mau mengobati penyakit saya. Kadang-kadang hidup kita tanpa diketahui oleh kita sendiri. Tapi sebenarnya ada satu kuasa lagi bekerja. Kamu nggak tahu. Mungkin saat ini kamu bilang, selama ini kayaknya saya sehat-sehat aja. Tiba-tiba laporan pemeriksaan keluar, Anda stadium 4. Waduh, tiba-tiba kan langsung kaget. Dan kadang-kadang nggak dikasih tahu, tapi kita pengen cari tahu. Emang bahasa Inggris juga curiosity kills the cat. Penasaran ini bisa membunuh. Terlalu penasaran, terlalu pengen tahu. Ingat, hidup kita kadang-kadang yang Tuhan izinkan tahu, kita tahu. Enggak diizinkan tahu, kita nggak perlu tahu. Amin. Pasti lebih sukacita, percaya. Lebih panjang umur, lebih sehat.
Kenapa? Kalau kebanyakan tahu malah tambah beban. Kayaknya nggak ada yang percaya. Atau saya ulang lagi. Percaya ya? Setuju nggak? Setuju ya? Atau mau angkat tangan dulu setuju? Soal bapak ini angkat tangan. Setuju dia bilang. Emang gue nggak mau tahu. Ya Pak ya? Nggak mau tahu. Yang pasti saya sehat terus karena saya tetap berserah aja. Kalau orang yang tahu justru nggak berserah, dia pengen usaha sendiri karena kita ini orang pintar, betul? Kita manusia yang berhikmat, kita ini juga pintar. Pengen ada sesuatu usaha, nggak ada salah usaha, nggak ada salah. Saya nggak bilang nggak boleh usaha, tapi ingat, kadang-kala kita harus bersandar penuh. Tidak bisa ada jalan keluar lain. Bersandar penuh, yang Tuhan izinkan tahu kita tahu, puji Tuhan. Nggak tahu, nggak bingung, tetap jalankan. Karena Tuhan sedang berdaulat, Tuhan sedang bekerja. Seperti di Roma dikatakan, Allah turun bekerja dalam segala tanpa sepengetahuan kita. Tuhan terus bekerja sampai hari ini, sampai detik ini. Lagian kalian lagi duduk, sebenarnya Tuhan lagi bekerja. Bangku Anda 4 ada yang murnya, ada yang copot. Ini pasti nggak copot Pak. Siapa bilang? Kalau saat itu murnya copot, ini bisa langsung roboh. Saya pernah lihat kok. Lalu jatuh. Jadi Tuhan lagi bekerja, lagi melindungi kita. Amin. Termasuk saya di mimbar. Tuhan melindungi, saya percaya ada roh Tuhan di sini. Ya, Dia melindungi, menjaga kita. Jadi jangan khawatir, kerjakan. Kalau memang Tuhan kasih tahu, nggak kasih tahu juga nggak perlu tahu. Amin. Oke, jadi lanjut. Apabila engkau menyeberang melalui air, sungai-sungai, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan dan tidak dihanguskan, dan nyala api tidak membakar engkau. Sebab Tuhan yang setia dan tidak berubah, ya, selalu menyertai kita. Ada penukaran waktu, ada 4 musim. Ya, ini ada musim dingin, musim sari, musim panas. Setiap musim kehidupan kita tidak akan berubah. Setiap musim hidup kita Tuhan tidak pernah berubah. Tapi yang tadi bilang ada waktu. Bayangkan juga kalau tengah hari bayangannya beda, pagi beda, sore beda, karena ada penukaran waktu. Tapi Tuhan kita tidak ada perubahan, tidak ada penukaran. Tetap dia. Jadi kita berfokuslah ke sesuatu yang tidak ada perubahan. Betul? Yang tadi saya bilang semua akan berubah. Orang yang kita sayang dia bisa berubah. Tapi saya bilang mulai curiga, itu betul Pak. Ini omongan Bapak betul. Saya mulai curiga sama suami saya. Saya mulai curiga sama istri saya. Saya mulai curiga sama anak saya. Tapi ingat, semua ini kalau kita mengandalkan Tuhan, ini semua di sekeliling kita berubah. Tapi fokus kepada sesuatu yang tidak berubah, ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bilang, fokuslah kepada saya. Jangan kau fokus kepada orang-orang di sekitar kamu. Ini orang, bukannya saya bilang kita nggak boleh percaya orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat, semuanya akan berubah dengan situasi, kondisi, dengan waktu. Tapi Tuhan kita dimanapun, kapanpun dia tidak akan berubah. Kasihnya tidak akan berubah. Amin. Ini yang saya alami dari tahun ke tahun waktu saya mulai pelayanan. Semuanya penyataan Tuhan memang luar biasa. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Setiap tahun Kau tambahkan kesehatan saya. Kita memang butuh satu terobosan dalam hal keuangan, dalam apa. Tapi saya lebih percaya jika kita taruh prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita yang pertama dulu, semua itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tapi carilah dahulu kemunafikannya dan kebohongannya, semua akan dikurangi. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Ya udah, kamu sendiri. Ya, jadi harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nah di sini kita lihat lagi next di Amsal 14:15. Orang yang tak berpengalaman, saya garis bawahi, berpengalaman
tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amsal 14:15. Nah di sini orang yang tak berpengalaman, mungkin spontan kita langsung tahu orang yang mungkin nggak biasa tahu masalah apapun, jadi dia masih hijau, masih beginner, ya. Tapi di bahasa Mandarin disebut ini imong, artinya apa? Orang yang tidak bijak, orang yang agak bodoh gitu. Jadi apa yang kita dengar di telinga, firman ini katakan orang yang tidak pernah percaya pada setiap perkataan. Jadi apa yang kamu dengar dari perkataan orang lain belum tentu itu benar. Kenapa kita bisa tahu benar atau tidak? Karena kamu tidak berpengalaman menurut versi Alkitab Indonesia. Tapi kalau menurut versi Mandarin, orang yang tidak bijak, dan bahasa King James the simple, orang yang mudah dibujuk untuk mempercayai sesuatu. Jadi kata-kata orang yang tak pengalaman di bahasa versi Mandarin itu imo, artinya orang yang bodoh, orang yang tidak bijak. Di bahasa Inggris the simple artinya orang yang gampang untuk mempercayai sesuatu, gampang dibujuk. Ya, jadi perkataan itu kita memang harus pasang telinga untuk mendengar. Betul. Seperti seorang murid, lidah bicara seperti orang murid, telinga seperti seorang murid, betul. Tapi kita diberi hikmah, makanya minta hikmah. Saat kita dengar itu belum tentu adalah benar. Kita orang percaya harus ambil satu sikap. Yang kita dengar belum tentu itu benar. Ya, jangan langsung mudah terpancing untuk percaya. Ya, orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jadi orang yang bijak itu satu orang yang tidak bijak, satu orang yang bijak, berbeda di sini. Orang yang bijak dia memperhatikan langkahnya. Makanya Tuhan bilang, saat engkau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Ya, artinya Rohku tinggal dalammu. Kamu sudah ada Roh Kudus yang tuntun kamu. Di setiap kamu kerjakan apapun, Roh Kudus selalu menuntun. Roh Kudus seperti satu alarm. Kalau kita di handphone ada satu alarm, nah itu dia ingetin kamu. Saat kamu kerjakan sesuatu, kalau jika Roh Kudus tidak setuju dan tidak, lebih baik turuti. Bukan suara hati ya, suara Roh. Turuti. Jangan kita melangkah, kita diam. Mungkin banyak orang luar di sana bilang, ini orang kok diam aja sih, nggak mulai gerak. Bukan diam, tapi belum saatnya. Amin. Semua ada saatnya. Ya, saya percaya di sini semua orang yang bijak. Jangan mudah dengan perkataan langsung kita membuat kita langsung goyang. Iman kita goyang, semua kepercayaan kita goyang. Ingat, harus bijak. Ya, jadi cepat mendengar atau cepat berbicara. Cepat mendengar, lambat untuk bicara. Betul? Itu ada satu pedoman. Jangan cepat bicara, lambat mendengar. Cepat mendengar, betul, setuju. Tapi lambat bicara. Berarti jangan bicara dulu, kita dengar dulu. Dan kita percaya kalau ada tuntunan Roh Kudus, apa yang kamu dengar jika benar, itu benar. Tapi kalau bukan, pasti ada penolakan. Ada amin? Kalau nggak amin, saya ulang lagi. Amin ya? Amin, luar biasa. Ini orang-orang bijak semua nih ya. Nah di sini ada satu lembah kekelaman. Next kita lihat. Kita mungkin lihat Mazmur 23. Saat kita masuk ke dalam dimensi 2023, ini memang sesuatu tahun yang tidak mudah. Ya, karena seperti Presiden kita Pak Jokowi bilang ini adalah tahun yang gelap. Semua udah beli senter ya? Hah? Udah beli senter belum? Kita nggak perlu senter, kita anak terang. Terang Kristus dalam kita. Kita bisa menerangi dunia, betul? Jangan beli senter. Jadi Pak Jokowi bilang gelap, kayaknya mana-mana sih bawa senter kali ya. Untuk nggak usah senter. Kita adalah terang. Dimanapun kamu berada, di kantor, di rumah, di jalanan, engkau adalah terang Yesus. Terang seperti orang Siloe, nggak kuat lihat kita. Kamu terangmu dari perbuatan kamu, sikap kamu. Wow, ingat ya, jadi Kristen. Wow ya, jangan dia bilang, oh. Saya selalu ulang-ulang.
Kita Kristen wow semua di sini ya? Atau ada oh di sini? Wow ya? Wow! Teman saya ini luar biasa. Ini orang Kristen di gereja loh. Wow! Kalau orang bilang, oh dia ke gereja ya? Wah jeraka. Di sini semua wow ya? Ayo sama-sama katakan wow! Saya juga sedikit wow. Kalau orang oh udah lemas gitu. Banyak. Ya, bahkan orang udah hamba Tuhan, sudah bekerja, yang kemana ada kasus dikentutin, aduh sedih juga. Mana saat kita suci dikentutin, akhirnya langsung stroke. Ya, tahu ya? Ini semua kayaknya medsosnya kencang semua nih, viral semua di situ. Tahu ya? Nggak perlu. Masa saya perlu putar filmnya? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kebetulan secara nggak langsung saya tidak langsung kenal, tapi saya tahu dia karena dia mengelola gereja, udah nggak dipakai di gereja dikeluarkan, dia kesel, akhirnya dia ambil kita, tidak terjadi apa-apa, saya kentutin, jangan sembarangan perkataan itu keluar, langsung stop. Jadi seringkali saya kebetulan juga dikarunia untuk menterapi orang. Kadang-kadang orang datang ke kita, kenapa nggak sembuh-sembuh? Kita harus tanya sama Tuhan. Inilah konsekuensinya. Bisa aja. Kalau yang saya terapi ada yang sembuh, ada juga Tuhan izinkan nggak sembuh. Karena Tuhan kejam juga ya. Kenapa Tuhan? Katanya Yehova Rafa, Yehova yang menyembuhkan. Oh, ada satu yang itu diizinkan. Jadi kita harus intim sama Tuhan. Ada roh kepekaan, saya tidak akan sembuhkan. Kita harus tahu, jangan terus tertinggal, Yesus sembuh. Ternyata nggak sembuh. Orang lihat kita, kamu bilang doanya nggak sembuh, nggak sembuh. Ingat, harus peka sama Roh Kudus. Roh mengatakan tidak, saya akan sembuhkan, ya tidak sembuhkan. Tapi yang dimana Tuhan bilang saya sembuhkan, walaupun dokter bilang ini udah tinggal 7 hari, Tuhan mau sembuhkan, tetap Tuhan sembuhkan. Amin. Nggak ada istilahnya mustahil bagi Tuhan. Saya percaya. Saya sebagai terapis, kelebihan saya sebelum saya menterapi orang, Tuhan kasih saya karunia untuk menterapi. Saya bilang, yuk kita doain. Pak, saya udah keliling kemana-mana, terapi mah ada yang minta doa. Saya bilang doa. Hanya melalui doa baru ada mukjizat. Tujuan saya terapi, saya nggak mau biaya. Saya mau supaya saya bisa beritakan Injil. Itu kerinduan saya. Saya bilang Tuhan pakai karunia yang kau berikan supaya saya dapat, khususnya kau keda. Kalau bahasa lebih tepatnya kabul. Ya banyak yang kita perlu tolongin supaya mereka kenal Tuhan melalui kesembuhan. Saya lebih fokus ke stroke, tapi yang ini nggak disembuhkan lagi. Yang tadi saya bilang tentuin oleh kita, saya nggak bisa sembuhkan. Karena Tuhan nggak izinkan disembuhkan. Ya, karena itulah makanya konsekuensi. Tuhan kita maha pengampun, betul. Maha mengasihi kita, betul. Tapi konsekuensinya Tuhan juga akan menghukum, menghadik, juga akan memberi sesuatu peringatan. Jadi kita harus tahu, kita harus lebih kenal Tuhan. Bukan hanya kenal melalui Alkitab, tapi harus kenal secara pribadi. Amin. Jadi kau bisa tahu. Nah, ada satu lembah kekelaman di Mazmur 23. Mungkin kita saat kita baca, pasti lembah kekelaman. Di sini ada yang pernah ke Israel, Yerusalem ke Yeriko. Ada yang pernah pergi, Ibu? Belum tahu. Ramai-ramai kita pergi ya ke Israel ya. Kita mungkin pesawat dari itu sekarang ya. Puji Tuhan, amin. Harus amin dulu. Jangan bilang, aduh kapan? Bali aja belum pernah pergi mau ke Israel. Perkataanmu punya kuasa. Jadikan semua sesuai dengan perkataan. Amin. Jangan ragu-ragu berkata, saya pasti ke Israel. Saya mau pergi. Ini belum nih, lembaga kekelaman belum. Masih di kekelaman dulu, ditahan dulu. Sebelumnya, ya betul. Jadi mau cepat-cepat dibilang, jangan lama-lama di kekelaman. Saya udah kekelaman udah terlalu mendalam. Saya mau cepat-cepat keluar. Ini ada satu jalan
yang dari Yerusalem menuju Yeriko. Ini adalah tempat yang nyata, bukan di Mazmur 23 kita lagunya di mana ya? Mazmur 23 ada lagunya. Udah nyanyi belum sih? Belum ya? Dikatakan Mazmur 3 adalah satu mazmur yang favorit. Hampir semua orang bisa nyanyi, hampir semua orang hafal. Tapi saat kita dibawa masuk ke lembah kekelaman, itu berapa lembah di sepanjang jalan Yeriko menyempit di bagian dasar, dalamnya sekitar 243 meter, dalam sekali, ya. Dan raja tahu telah menjalani tempat ini berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali, tapi dia tidak takut. Maka dalam Mazmur dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kalau bikin bahaya, sangat bahaya. Saat kita masuk ke tahun 2023, kita juga mungkin lagi diproses. Lembah kegelapan memang ada, bukan nggak ada. Ini lembah kali bahasa Mandarin ada Yuku, atau di bahasa Indonesia the valley of the shadow of the death. Itu artinya lembah kematian. Jadi benar-benar saat kita masuk ke situ, kita udah dalam posisi yang sangat sulit. Kita nggak bisa keluar lagi. Ya, rasanya udah gelap, rasanya semua nggak ada harapan mau. Saya yakin semua kita akan masuk dalam itu proses. Jadi banyak orang percaya Tuhan selamanya kayaknya mulus-mulus aja, nggak pernah dibawa masuk ke lembah kegelapan. Saya pernah diajak masuk ke lembah kegelapan secara roh. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saat kita masuk ke lembah kegelapan, tongkat dan gandanya selalu menyertai kita. Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang setia selalu bersama kita. Amin. Jadi kita jangan takut bahwa doanya Tuhan jangan bawa aku ke dalam pencobaan, jangan bawa aku ke lembah kegelapan. Siapa bilang? Tuhan mau kita dewasa. Kita makin dewasa, makin dipromosikan, makin kuat. Harus melalui proses, betul? Nah, melalui proses bagaimana kita jadi kuat? Ya, mungkin di sini kalau mau bersaksi banyak mungkin dalam kehidupan. Saya udah lalui banyak, termasuk berbicara. Saya lalui banyak sekali. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya diproses sama Tuhan from hero to zero, dari zero ke hero lagi. Belum ke hero, tapi saya bilang Tuhan, saya nggak mau jadi hero. Saya mau benar-benar bisa melihat kasih karunia, saya bisa tetap bersukacita, punya istri, punya anak, punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu udah sukacita saya yang terbesar. Amin. Ya, jadi kalau belum lihat atas, pengen jadi ke atas. Tapi saya sudah pernah dari atas, bukan atas surga ya. Saya belum ke surga. Maksud udah pernah jadi di atas. Tapi kalau Tuhan turunin juga jangan khawatir. Ya, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu dapat memuliakan nama Tuhan. Makanya seringkali saya nasihatin teman-teman saya yang masih sukses dan dia tahu saya siapa dan dia tahu saya diproses ya dari sulit sekali. Maka saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya kalau boleh cerita, itu dosen saya waktu saya sekolah kitab, dia yang ngajak saya pertama kali khotbah. Saya nggak pernah khotbah, saya datang ratusan, lebih banyak 400 orang. Saya gemeteran dengan Tuhan, di mana nih? Saya harus ngomong apa? Tapi kuasa Roh Kudus turun. Setelah saya turun dari mimbar, dosen saya juga gembala langsung bilang, Pak, tiap bulan Bapak kesini, kita diberkati sekali oleh khotbah-khotbah. Dia kenalkan saya ke mana-mana. Baik, saya bilang, Pak, saya belum siap, Pak, saya belum bisa jadi pengkhotbah. Saya hanya bisa menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan. Saya belum bisa. Engkau bisa, engkau dipakai. Saya membuatkan engkau dipakai oleh Tuhan. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bilang, saya mau pakai talenta saya, bahasa yang saya kuasai. Saya bisa menyampaikan apapun, bentuk apapun, yang penting melayani Tuhan. Mau misi apa, saya juga seringkali ikut misi, ya. Saya juga terus ikut misi untuk melayani yang di pedalaman di Lampung. Nanti rencana juga mau ke kemarin ke daerah Bandung, ke pedalaman, ke suku-suku yang tolak Injil, ya.
Ya, semua Madura, kita berikutnya ke Madura. Itu semua tempat-tempat yang kita harus injili. Inilah bangsa-bangsa, bukan di luar negeri. Bangsa-bangsa adalah di sini. Banyak suku-suku di Indonesia. Amin. Jadi itulah pakai kita. Yerusalem berdiri itu banyak lembah kekelaman yang Daud berkali-kali lewat. Tapi dia takut nggak? Dia tidak takut. Next kita lihat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab siapa? Sebab Tuhan Engkau besertaku. Di Mazmur 23 ayat ke-4. Ya, karena lembah kekelaman adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi kita masuk ke 2023 seperti saya bilang. Nanti akhir November sudah mau pemilu, sudah mau kampanye. Jadi mungkin tahun ini banyak goncangan terjadi. Tapi kita ingat, kita terima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di luar goncang semua. Ini baru goncang kemarin, gempa baru goncang bumi, belum goncang langit loh. Makanya anak Tuhan jangan khawatir. Jangan iman kamu digoncangkan. Karena kita telah terima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin? Amin, kurang kencang. Amin. Ya, karena kalau nggak amin, aminnya balik ke saya. Ya, jadi sesuatu adalah lembah, adalah bagian dari kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang itu bukan bagian saya. No, lembah kekelaman adalah bagian dari kehidupan kita. Terjadi kepada siapapun tanpa terkecuali. Ya, juga tidak bisa diprediksi. Oh, kapan ya saya tahun ini bisa lewat ya? Kapan kan bisa lewat ya? Buka buku pintar dulu atau cari orang pintar. Kita orang percaya nggak usah buka buku pintar. Buku pintar adalah Alkitab. Itulah buku pintar kita. Itulah buku yang bisa komunikasi sama Tuhan, yang Tuhan ingin bicara. Belajar Alkitab, sungguh-sungguh belajar Alkitab. Ya, di situ Tuhan akan bicara banyak rahasia. Seperti saya bilang, seringkali saya bilang ada satu hotline ke surga. Di mana? Nomornya berapa? Jangan salah pencet loh di HP. 333, Yeremia 33. Berserulah padaku, aku akan membukakan, menceritakan suatu rahasia yang besar yang tidak diketahui orang. Aku akan ceritakan padamu. Amin. Telepon 333 ya. Nanti mulai sekarang pencet 333. Tapi sambungnya kemana nggak tahu. Ya, bukalah Alkitab, Yeremia 33. Disitulah 333. Berseru pada Tuhan. Selalu berseru pada Tuhan. Jangan berseru sama teman, berseru sama siapapun akan kecewa. Tapi berseru sama Tuhan tidak akan kecewa. Ada sukacita? Ada sukacita ya. Jangan menolak lembah kekelaman. Saya rangkumkan dari awal kita masuk, semua akan berubah. Dunia akan berubah, semakin jahat. Seperti tadi berdoa kita bilang, memang dunia semakin jahat, semakin hancur. Tapi ingat, ada sesuatu yang tidak hancur, tidak berubah, yaitu Yesus. Dia tidak berubah. Kapanpun dia tidak berubah. Jadi jangan fokus ke masalah, jangan bertaruh harapan kepada orang-orang. Ya, bukannya saya bilang saya mau taruh harapan kepada istri. Saya mengasihi dia, tapi saya harus mengasihi Tuhan melebihi istri. Ya, saya harus mengasihi dia karena dia tidak berubah, dia setia. Amin. Mulai jangan, tapi nanti jangan salahin saya ya, Pak. Bapak ajarkan saya supaya saya setia sama Tuhan, jangan setia sama siapa. Setia juga sih sama suami sama istri, tapi tingkatnya harus lebih setia, harus lebih mengasihi Tuhan. Saat kamu fokus kepada satu yang berubah, tidak berubah, yang berubah juga akan tidak berubah. Tapi kamu fokus sesuatu yang cepat berubah, semua itu berubah. Pilih yang mana? Fokus pada sesuatu yang tidak berubah. Amin. Ada sukacita ya. Ini ampor dari saya kembalikan. Tapi kalau mau ambil sama ibu gembala ya. Tadi saya ambil dari pohon ini. Semua kayaknya isi deh. Yang saya ambil ini kayaknya gede. Hah? Mau dibuka dulu? Jangan buka dulu, nanti pada rebutan. Ya. Jadi udah tahu ya. Terima kasih. Nah kita
berdiri kita nyanyikan sebuah lagu, mungkin dibantu sama tim musik kita. Ini suara jujur tadi saya nyanyi sama ibu kepala, sama istri. Kita nih rasanya suaranya orang bilang cowing. Kalau cowing itu TikTok ya, ini cowing. Itu cowing itu TikTok. Tahu TikTok ya? Nah, kalau cowing itu suaranya fals, bahasanya fals. Saya suara fals. Tapi saya nyanyi untuk siapa? Nyanyi untuk Tuhan ya. Ya Tuhan nggak tahu fals. Dia bilang kamu fals nggak apa-apa. Yang penting kamu nyanyi untuk saya. Amin. Jadi jangan takut. Mau fals kan, mau false kan, mau apa? Tetap nyanyi untuk Tuhan. Sukacita ya. Kita nyanyikan bersama. Bersamamu Bapa.
Tapi biar firman-Mu terus mengalir seperti air yang hidup, terus mengalir dalam kehidupan kita. Dalam setiap saat kami ada pergumulan, saat kita menemukan gunung-gunung yang kesulitan di depan kita, kami percaya oleh firman-Mu mencipta langit dan bumi, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu iya dan amin, akan terus berkarya dalam hidup kita. Kami mau jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar penonton, tapi kami menjadi pelaku. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan menyatakan apa artinya fungsi, apa artinya fakta. Sekarang kita sudah mengerti, jadi kita mau terus fakta. Haleluya. Fakta terus ya saudara kekasih. Jangan kita mau menurun, tapi kita mau naik terus. Haleluya. Yang mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tetap sama hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sebab dari itu, biar kita tetap lebih cinta lagi kepada Yesus, kita mau tetap setia dan melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Yang saya panggil Li Chuang Tao Muse. Sisi juga pada ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pada pagi hari. Saya nanti bersama Bapak berdiri. Kita akan ujian dan mengatakan kami memuji kebesaran Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu
kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang luar biasa. Tetap kami melihat Tuhan campur tangan Engkau buat setiap sidang jemaat GPDI Martolia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sidang jemaat yang tidak bersama kami, tetap Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau yang menolong dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Apapun pekerjaannya, terlebih di dalam melayani Engkau, senantiasa ada urapan daripada Engkau. Pakai semakin hari semakin heran Tuhan. Kami percaya Bapak Rusli ini akan menjadi berkat dimanapun dia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seisi keluarga, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat anugerah daripada Engkau.